Bayangkan, ada seorang pria dari pedesaan yang putus asa mencari pekerjaan. Tiba-tiba diajak bekerja di tempat yang tak pernah ia tahu. Kerajaan jin. Apa yang terjadi selama ia berada di sana? Bagaimana nasibnya saat kembali ke dunia nyata? Inilah kisahnya. Kisah ini menceritakan seseorang yang diajak bekerja di alam kerajaan jin. Cerita misteri kisah nyata ini memang sulit untuk dicerna oleh akal sehat. Namun, kisah ini sungguh-sungguh menimpa seorang manusia selama beberapa waktu ia bekerja dengan tekun sebagai penanam apel di kerajaan jin. Apa yang kemudian terjadi? Pekerjaan di zaman sekarang ini memang sulitnya setengah mati, apalagi bagi orang yang berpendidikan rendah. Nah, gara-gara kesulitan dalam mencari pekerjaan, seorang laki-laki penduduk Ranca, Jawa Barat mengaku pernah bekerja di kerajaan jin yang diperkirakan terletak di wilayah Sukabumi Selatan. Pelaku peristiwa ini menceritakan pengalaman anehnya sebelum dirinya sakit. Tepatnya, ia bercerita secara langsung kepada kakak iparnya, Ustaz Alfandi, penduduk Kampung Cai Ayam, Desa Selawi, Kecamatan Teronggong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Lelaki pelaku peristiwa itu disebut saja namanya Didin Rosyidin. Ia kini menderita skizofrenia, penyakit jiwa berat setelah ia gagal mendapatkan harta berlimpah dari hasil kerajaan jin. Ia sempat dirawat di rumah sakit jiwa Cisarua, Lembang, Bandung. Saya mendengar kisah ini langsung darinya. Tepatnya beberapa hari lalu, ia kembali ke dunia nyata, Justus Ustaz. Kemudian, ia menceritakan pengalaman Didin tersebut. Berikut penyajiannya yang dituturkan dalam bentuk pengakuan. Sudah setahun lebih, aku berusaha mencari pekerjaan untuk menafkahi keluarga. Pekerjaan apapun, asalkan halal, pasti akan aku jalankan. Tak peduli berapapun upah yang kuterima, aku pasti menerimanya dengan ikhlas. Namun setelah kesana kemari mencari pekerjaan yang kudambakan, ternyata hasilnya tetap nol besar. Hanya kesedihan dan rasa putus asa yang harus kuterima. Memang di daerah tempat tinggalku, pemuda seumurku yang menganggur, mereka rata-rata hanya tamatan SD. Sama seperti diriku. Padahal meskipun umurku baru 20 tahun, aku telah beristri dan beranak. Satu, si kecil Halimah yang baru berusia 10 bulan. Ku akui, selama hampir 2 tahun berumah tangga dengan Ida, aku masih mendambakan belas kasih sayang pada emak. Namun belakangan ini ibuku mulai sakit-sakitan di usianya yang parubaya. Aku menikah di usia belia karena dipaksa oleh calon mertua. Ia tak mau anaknya dibiarkan berlama-lama menjadi perawan tua. Padahal ketika aku nikahi Ida baru berusia 14 tahun. Suatu hari aku dikirimi surat oleh kakak iparku, Kang Suhanta, yang kini ia tinggal di Bandung. Ia menyuruhku datang ke rumahnya di Jalan Babakan Irigasi. Ia berjanji akan mencarikan pekerjaan untukku di Kota Kembang. Namun, ia meminta agar aku datang sendirian ke rumahnya karena ia mengaku tidak bisa menjemputku. Sebab, katanya, dengan pekerjaannya sebagai anak desa, aku belum pernah berpergian jauh, apalagi ke kota besar Bandung. Paling banter daerah yang pernah kujangkau dari kampungku yang jauh di Garut Selatan adalah kota Garut. Aku hanya tahu tentang Bandung dari mulut mertuaku yang tinggal cukup lama di kota itu. Ia sangat bangga bisa tinggal di Bandung meskipun hanya bekerja sebagai buruh pabrik seperti di daerah Cibaduyut. Ringkas cerita, kusanggup ditawarkan Kang swasta. Aku pergi ke Bandung. Setibanya di terminal bus Cicahem, aku termangu bingung. Menurut Kang Suhanta, kalau sudah di terminal Cicahem, aku harus naik bus kota jurusan Cibeo, kemudian nanti berhenti di Ciamika. Di sana, katanya aku harus naik angkot warna biru, jurusan Elang ujung Berung, dan berhenti di Jalan Terusan Pasir Koja, tepat di depan gapura yang ada plang Jalan Babakan Irigasi. Aku harus berjalan kaki beberapa ratus meter, di sanalah Kang Suhanta tinggal. Membingungkan sekali rasanya.
Apalagi perjalanan panjang dari Garut Selatan menuju Bandung membuat tubuhku sangat penat dan perutku keroncongan. Sambil mencoba menenangkan pikiran, aku duduk di bangku kios penjual makanan dan mengisi perutku dengan sepotong pisang goreng. Nah, ketika aku sedang asik melahap makanan itu, entah dari mana datangnya, tiba-tiba seorang lelaki tua sudah duduk di sampingku. Lelaki ini menatapku dengan pandangan yang seolah menyelidiki sebagai rasa hormat keunggukan kepalaku sambil berusaha tersenyum. Lelaki berpakaian serba hitam yang umurnya sekitar 60 tahun itu balas tersenyum. Matanya yang teduh menyiratkan sinar yang aneh menghujam ke dalam dadaku. Aku terkejut setengah mati karena merasa ditelanjangi oleh tatapan matanya yang aneh itu. Maka perasaan yang ada dalam dadaku seolah-olah sudah terlihat semuanya oleh lelaki misterius itu. Ia kelihatan mengangguk-anggukkan kepalanya, seakan sungguh-sungguh mengerti apa yang ada di dalam dadaku. Dia pun mendekat dan bertanya padaku, "Mau kemana? Apa mau cari pekerjaan?" Dugaanku memang terbukti. Dia sungguh-sungguh bisa membaca jalan pikiranku. Aku mengangguk pelan. Tanpa diduga, ia malah merapatkan tubuhnya ke tubuhku. Lalu, dengan santun menepuk-nepuk bahuku perlahan. Terasa ada aliran hangat menjalar ke seluruh tubuhku. Rasa penat yang tadi menggayuti seluruh badanku mendadak lenyap. Lelaki aneh yang mengaku bernama Kim ini kemudian bercerita kepadaku bahwa ia kebetulan sedang mencari pegawai untuk ditempatkan di sebuah perkebunan di Cianjur Selatan. Ia mengajakku untuk ikut ke sana. "Nggak maksa deh, kalau nggak mau juga nggak apa-apa," katanya menegaskan. Aneh, aku mengangguk meskipun aku belum tahu orang itu sebenarnya. Bahkan ketika itu sepertinya aku tak ingat lagi bahwa aku harus segera pergi ke rumah Kang swasta di Babakan. Aku menyetujui ajakannya dari Ki Kadim, kemudian mengajakku naik angkot menuju terminal Lewi Panjang. Selanjutnya, kami naik bus jurusan Cianjur dan kami tiba di sana tanpa suatu halangan apapun. Aku belum pernah menginjak kota Tauco. Aku hanya tahu Cianjur dari peta saat aku masih duduk di bangku SD. Namun, aku masih ingat benar dari terminal bus Cianjur kami naik mobil angkutan pedesaan menuju ke arah selatan, entah menuju ke daerah mana. Sebelum sampai ke tempat yang dituju, kami masih harus naik mobil umum lagi. Perjalanan panjang yang sepertinya tiada henti itu tentu sangat melelahkan. Sepanjang perjalanan, kita nyaris tidak pernah bicara. Setiap kali pantatnya menempel ke jok mobil, ia langsung tidur mendengkur. Dia seolah tak peduli akan keadaan di sekitarnya, termasuk aku juga. Sementara Kodim enak-enakan tidur mendengkur, aku sendiri tidak bisa tidur walau sekejap mata. Pikiranku selalu melayang-layang ke kampung halamanku. Aku selalu teringat istri dan anakku yang sedang lucu. Setelah itu, perjalanan begitu melelahkan. Kami turun di sebuah terminal di pedesaan. Entah berada di daerah mana, yang pasti daerah terminal angkutan pedesaan. Kami harus berjalan kaki beberapa kilometer jauhnya. Saat itu, langit digeluyuti mendung. Senja perlahan-lahan turun menggantikan matahari yang lembat, tapi pasti merayap ke langit barat. Malam pun datang menjelang. Udara dingin dan keadaan gelap membuat hatiku semakin ciut. Dalam perjalanan menapaki jalan yang mendaki itu, sesekali aku terjatuh di tanah lembab. Tetapi aneh, kita diam tampak berjalan mantap di depanku. Bahkan malam yang temaram baginya seolah tetap terang bagai siang. Yang tak kalah aneh lagi, kali ini pun dia tak pernah mengaku berbicara. Ia diam, 1000 bahasa, namun perjalanan panjang yang terasa menuju ujung langit itu berakhir juga. Kami tiba di sebuah kota yang bagiku sangat aneh. Sebuah lapangan luas ditumbuhi rumput menghijau. Langit biru di atasnya dihiasi berjuta bintang yang gemerlap. Ribuan kunang-kunang berterbangan di tengah padang yang luas. Anehnya, hatiku tiba-tiba merasa amat tentram. Tubuh yang tadinya sangat melelahkan karena perjalanan jauh mendadak hilang di ujung lapangan itu. Kulihat ada sebuah bangunan cukup luas terbuat dari batu bata. Tetapi anehnya bangunan itu tak beratap. Aku melirik ke arah Ki Kadim. Ia hanya tersenyum tanpa berkata apapun.
Setelah itu, dia mengajakku masuk ke dalam rumah tak beratap itu. Bangunan ini luasnya kira-kira 15 kali 20 meter persegi. Isinya hanya sebuah dipan dan lemari yang terbuat dari kayu jati. Ki Kadim membuka pintu lemari dan mengeluarkan sebuah apel merah besar sekepalan tangan. Setelah memberikannya kepadaku tanpa sepatah kata pun, dia kemudian mengeloyor pergi meninggalkan sendirian. Karena dorongan rasa lapar yang amat hebat, apel itu cepat-cepat kugunakan. Langsung kumakan. Aku memakan sebutir apel, tetapi perutku terasa amat kenyang. Kantuk kemudian menyerangku. Tanpa pikir panjang, aku lalu merebahkan tubuhku di atas dipan. Aku pun kemudian hanyut ke alam mimpi. Pagi harinya, aku terbangun dengan tubuh segar bugar. Anehnya, di pagi itu tidak ada kabut. Dari rumah yang tak beratap ini, aku dapat melihat langit yang berisi tanpa awan sedikit pun. Yang langit biru dihiasi mentari pagi yang sinarnya amat menyejukkan. Aku menatap sang surya dengan mata telanjang, tapi mataku tak merasa sakit. Keherananku bertambah, seolah-olah di atas rumah tak beratap itu ada sejenis filter yang menyaring dari matahari agar tidak merusak mata. Tak lama kemudian muncul Kak Kadim. Dengan senyuman yang khas, dia menyalamiku dengan keramahan yang seakan-akan tanpa batas. "Selamat pagi," sapanya dengan senyum hangat ku balas. Sapaannya, "Sami-sami wilujeng enjing." Kemudian Ki Kadim menggeser lemari yang tak jauh dari dipan tempat tidurku semalam. Aku heran bukan main, karena ternyata di balik lemari itu ada sebuah pintu menyerupai mulut gua. Dia mengajakku masuk ke dalamnya. Bagi kerbau dicucuk hidung, aku mengikuti langkah lelaki aneh itu. Ternyata lorong yang kami lalui sangat panjang. Di kiri kanannya penuh mutiara berwarna kuning kemerahan yang menyiratkan cahaya terang. Di dalam gua itu terdapat sungai kecil yang airnya sebening kaca, kata Kodim. Sungai itu bermuara ke laut. Disinilah nanti tempatku mandi dan buang hajat bila nanti diterima bekerja. Entah berapa lama aku berjalan. Akhirnya kami sampai juga ke mulut seberang gua. Aku melongo karena di luar ternyata ada lapangan luas yang tanahnya kuning kemerahan. Dan nun jauh di sana ada laut dengan debur ombaknya yang memukau. Mentari pagi pun perlahan-lahan muncul dari ujung laut biru indah, dan kembali mataku merasakan sejukan dari cahaya bola emas yang mempesona itu. Menurutku di tempat ini pun ada filter yang menyaring sinar matahari. Ingatanku melayang ke kampung. Di pagi hari, aku sering pergi ke pantai Ranca Buaya. Yang elok, aku sering memancing langsung dari bibir pantai dan biasanya aku tenggelam di tempat itu berjam-jam lamanya, bahkan sampai senja datang. Jika dia menepuk bahuku pelan-pelan, aku tersipu malu, lamunanku buyar seketika. Tanah lapang yang ada di hadapanku ini sangat luas, tetapi Kodim hanya berkata, garapan kira-kira 500 meter persegi. Untukku, di tempat ini, aku disuruh menanam apel merah dengan benih yang telah disediakan oleh Kodim. Aku diberi cangkul yang aneh. Benda yang terbuat dari logam keperaan ini sangat ringan. Entah terbuat dari logam apa, aku tak tahu. Hanya ketika cangkul aneh itu kuayunkan ke tanah, nyaris tak ada tenaga yang terkuras. Aneh memang. Kuakui di kampungku aku sangat jarang menjamah cangkul. Sejak kecil, aku hanya mengembala kerbau milik pamanku, dan ketika remaja aku pindah profesi memelihara kambing milik kang swasta. Tapi kemarau panjang yang menghanguskan rumput-rumput di daerah kami mengakibatkan puluhan ekor kambing yang kupelihara mati. Akhirnya, aku menjadi pengangguran. Hari pertama dengan penuh semangat, aku mulai mencangkul tanah yang akan ditanami apel merah. Waktu itu aku hanya diberi sarapan sebutir apel merah dan segelas air putih. Tapi anehnya, sampai siang hari ketika matahari persis di atas ubun-ubunku, aku tak merasa lapar. Jika dia memberiku sebutir apel merah lagi, dan aku boleh istirahat beberapa saat lamanya. Selama aku mencangkul, Kodim pergi ke dalam gua. Entah apa yang dikerjakannya di sana. Yang merasa amat aneh hari itu, siang terasa panjang. Menit-menit berlalu begitu lambat. Matahari terus-menerus menatap dengan sinarnya yang lembut. Tapi aku tak merasa kepanasan.
Bahkan aku juga tak berpengeluh. Padahal aku sudah mencangkul berjam-jam lamanya. Cuaca di sini seolah bisa dikendalikan. Sore hari tugasku selesai dan malam hari menjelang tidur aku juga diberi sebutir apel merah. Jadi aku diberi jatah makan apel 3 butir sehari. Hari kedua dan seterusnya aku kembali mencangkul. Apel merah yang kutanam itu cepat sekali tumbuhnya. Namun aku tak dapat menghitung berapa minggu tanaman itu berbuah. Kata Kodim, apel merah itu adalah makanan putri, salah seorang putri jin dari kerajaan jin yang terletak di tepi sungai Efrat. Aku tak tahu di mana letak sungai itu dan selama aku bekerja di kerajaan jin, aku tak pernah melihat manusia selain Kodim. Hanya kata Kodim, tempat itu sangat jauh dan Nyi Putri biasanya akan datang ke kebun menjelang apel merah dipanen. Kodim juga menjelaskan bahwa kebun Putri sangat luas dan kebunnya itu tidak hanya ditanami apel merah saja, tetapi ada anggur, sayuran, dan palawija. Dan setiap orang hanya harus menanam satu jenis tanaman, tidak boleh lebih. Apel merah yang kutanam tumbuh subur. Walau aku tak pernah menggunakan pupuk dan hanya menyiramnya dengan air yang kuambil di sungai dalam gua, tanaman apel itu tak pernah kena hama. Bahkan tak ada daun yang rusak atau buah yang busuk. Anehnya, selama beberapa minggu-minggu aku diam di daerah ini, tak pernah turun hujan. Langit selalu biru bersih tanpa awan, tanpa angin. Matahari tetap bersinar cemerlang, tapi tetap menyejukkan mata. Suatu hari, kita memberitahukan bahwa besok tanaman apel merah itu akan dipanen oleh Nyi Putri. Aku sangat gembira dan juga penasaran ingin segera melihat bagaimana wajah putri jin itu. Malam harinya, aku bermimpi kedatangan seorang gadis yang sangat cantik dan mahkota bertatakan mutiara dan pakaian dari sustra, dewangga, serta dilapisi emas. Dia menyalamiku, tercium bau harum kasturi, kenanga dari tubuhnya, tapi hanya sebentar. Setelah itu, sang putri menghilang dengan mulut mengembangkan senyumnya itu. Esok harinya ketika aku datang ke kebun, aku sangat kaget karena semua apel itu sudah lenyap dari pohonnya. Jadi, memberitahukanku bahwa tadi malam putri bersama teman-temannya dari kerajaan jin telah memanen apel merah hasil jerih payahku. Aku hanya termangu. Ringkas cerita, setelah 7 kali apel merah ditanam dan kemudian dipanen oleh putri, aku sangat heran karena selama aku diam di tempat ini, aku tak pernah ingat anak dan istriku di kampung. Aku sangat rajin bertani. Sebelum pulang, Ki Kodim memberikan aku sebuah bakul dengan beban yang terasa sangat berat di tanganku. Katanya, itu hadiah dari Nyi Putri sebagai upah ketekunanku selama bekerja di sini. Kubuka tutup bakul itu. Jantungku terasa berhenti berdetak. Betapa tidak terkejut karena isi bakul itu ternyata adalah berbagai macam perhiasan yang terbuat dari emas bertabur intan permata. Ki Kodim mengantarkanku sampai di rumah tanpa atap. Dia hanya wanti-wanti agar selama di perjalanan aku menemukan rumah penduduk. Aku tidak boleh melihat ke belakang. Aku hanya mengangguk mengiyakan. Hatiku berbunga-bunga betapa bahagianya karena kini aku menjadi orang kaya. Sambil berjalan aku berhayal dengan emas dan intan sembako ini. Aku akan menjadi orang terkaya di kampungku, bahkan mungkin terkaya se-Kabupaten Garut. Di saat pulang aku juga merasa amat aneh sebab aku berjalan di atas jalan yang beraspal. Di kiri kanan jalan ada kebun apel, anggur, kebun, sayuran, palawija dan lain-lain. Aku berjalan dengan agak tergesa-gesa karena ingin segera sampai di rumah. Aku ingin memperlihatkan hadiah dari putri jin ini kepada istriku, emak dan kerabat di kampung. Setelah perjalanan sejauh kurang lebih 3 kilo, terasa tubuhku sangat kaku. Aku pun beristirahat. Namun, celakanya aku merasa penasaran pada pantangan yang diberikan oleh Kodim. Kenapa dia menyuruhku agar jangan melihat ke belakang? Karena dibebani rasa penasaran itulah, maka aku di tengah perjalanan melihat ke belakang. Jalan lurus beraspal yang ditanami kanan kirinya penuh dengan tanaman indah itu.
ternyata sudah berubah menjadi padang ilalang yang kering. Mimpi menjadi orang kaya di kampung akhirnya pupus sudah. Aku jatuh pingsan, entah berapa lama aku berada dalam keadaan tak sadarkan diri. Ketika kesadaranku pulih, aku heran karena tergolek di sebuah dipan di depanku berdiri Kang Suhanta bersama kakak sulungku dan Kak Nugraha serta istriku yang memangku anak kami. Kulihat kelopak mata istriku berlinang butiran air bening yang telah bak sungai yang mengalir memendam kesedihan. Sementara itu, menurut Kang Suhanta, dirinya dikabari oleh istriku bahwa aku sudah berminggu-minggu pergi ke Bandung, namun tak ada kabarnya. Hingga akhirnya, sore itu, Kang Suhanta menemukan aku sedang tidur mendekur di sebuah bangku panjang yang ada di terminal Lewi Panjang. Katanya di sampingku ada bakul berisi alang-alang yang sudah kering. Aneh sekali. Namun hal ini sungguh telah terjadi. Aku merasakan perubahan besar dalam kehidupanku. Aku kembali ke dunia nyata dan mengamati betapa kesulitan yang sangat mendalam. Di saat itulah aku mulai menderita penyakit jiwa yang sangat berat. Aku merasa terasing dari dunia nyata seolah semuanya hanya sebuah ilusi yang dijangkau oleh akal sehatku. Saat ini aku berusaha untuk mencari cara agar bisa sembuh dari penyakit ini. Meski banyak orang yang tidak percaya dengan ceritaku, aku tetap yakin bahwa aku telah mengalami sebuah pengalaman yang sangat misterius dan menakjubkan di alam kerajaan jin. Aku berharap suatu saat nanti aku bisa menemukan kembali keseimbangan dalam hidupku dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Demikianlah kisah nyata yang dialami Didin, seorang pria yang terjebak dalam dunia yang penuh misteri dan tak kasat mata. Kisah ini mengingatkan kita bahwa mencari nafkah dengan cara yang halal adalah sebuah keharusan meskipun jalannya sulit dan penuh rintangan. Godaan untuk mengambil jalan pintas atau tawaran yang menggiurkan harus dihadapi dengan hati-hati, karena bisa jadi di balik semua itu tersembunyi ada hal yang tak terduga. Semoga cerita ini menjadi pelajaran bagi kita selalu bersabar, berusaha, dan tidak mudah tergiur dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Ingatlah, kesuksesan sejatinya datang dari kerja keras yang jujur dan doa yang tulus. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa like,